Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, yang saya muliakan keluarga besar Ayahanda almarhum Bapak Mayin Hatim bin Bapak Haji Tondok. Yang saya hormati, yang saya muliakan para asatidzah, para guru, para alim ulama, wabil khusus guru kita Kiai Haji Rosid Bakarbazi LC. Yang saya hormati, yang saya muliakan Inal Kiram Ustaz Rojali NKBA, orang tua saya Bapak Naib. Yang saya hormati Bapak Marsono, Ustaz Kusnadi, Bapak Haji Marzuki. Yang saya hormati para sesepuh, para orang tua hadirin yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa takzim dan mahabbah saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita dapat bertemu, berkumpul, bermuajahah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari ketiga Allah panggil daripada orang tua kita Bapak Mayin Hatim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan segala dosanya, diterima amaliyah ibadahnya, dan menjadikan kuburnya rawdah riyadhil jannah. Dan mudah-mudahan anak keturunannya, istrinya senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Selawat seiring salam tercurah kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah karikatur atau sebuah cerita. Seorang pengusaha didatangi oleh seorang wartawan. Tatkala itu wartawan datang kepada tuh pengusaha, bertanya beberapa hal. Yang pertama ditanya oleh wartawan, "Bapak, berapa usia Bapak saat ini?" Pengusaha itu menjawab 20 tahun. Kemudian bertanya lagi wartawan, "Bapak punya anak berapa banyak?" "Saya punya anak 1. Dan pertanyaan ketiga, "Berapa kekayaan Bapak yang pada saat ini Bapak miliki?" 150 juta. Ini wartawan termenung, karena Bapak ini adalah seorang pengusaha yang terkenal. Maka seorang wartawan ini protes, "Kenapa Bapak bohong? Saya tahu usia Bapak 60 tahun. Kenapa bilang kepada saya 20 tahun? Saya tahu anak Bapak ada 4. Kenapa ngomongnya cuma 1? Dan saya pun tahu harta Bapak ada di mana-mana, bahkan nilainya miliaran rupiah. Kenapa cuma ngomong 150 juta, Pak?" Ini yang pertama, pertanyaan bukan ngaku muda, Pak. 60 tahun, ngaku 20 tahun, bukan ngaku muda. Dijelaskan tuh sama seorang pengusaha, "Begini nak, memang usia yang telah Allah karuniakan kepada saya saat ini adalah 60 tahun. Tapi rasa-rasanya dalam hidup di dunia ini baru 20 tahun saya dekat dengan Allah. Baru 20 tahun saya masuk masjid. Baru 20 tahun saya duduk di taklim-taklim ilmu. Makanya saya bilang baru 20 tahun usia saya. Yang 40 tahun gak tahu kemana, penuh dengan maksiat, bahkan penuh dengan keperluan-keperluan dunia. Makanya saya bilang 20 tahun nak. Terus bagaimana dengan anak Bapak? Anak Bapak kan ada 4. Kenapa ngakunya cuma 1? Anak saya 4. Yang 1 suka judi, yang 1 hobinya minuman keras, yang 1 jogging aja sampai pagi,
cuma satu yang bisa berharap orang tua dari doa seorang anak, karena memang cuma satu yang berilmu dan beragama. Kalau begitu, bagaimana dengan harta Bapak? Harta saya memang di mana-mana ada, tapi rasa-rasanya saya baru mempergunakan harta saya 150 juta untuk hal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita renungkan tentang kisah ini, bisa jadi orang ini adalah kita. Bisa jadi kita adalah orang ini yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbeda di muka bumi, namun tidak menghargai daripada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu hanya kesenangan belaka yang sifatnya adalah membawa kepada petaka. Dunia itu adalah fata morgana. Tatkala kita lihat dari jauh ada air, kita paranin ternyata nggak ada air. Ternyata dunia itu dapat menyesatkan daripada setiap manusia. Makanya ulama-ulama salafus soleh mendefinisikan dunia itu menjadi dua. Yang pertama adalah dunubun, yang artinya adalah dekat. Bahkan seorang nabi ditanya oleh malaikat maut, ya atwalul anbiya'i umran, wahai nabi yang paling panjang umurnya. Siapa nabi yang paling panjang? Nabi Nuh alaihi salam. Dalam satu riwayat 950 tahun, dalam riwayat lain 1050 tahun. Ditanya oleh malaikat Israel, ya atwalul anbiya'i umran, wahai nabi yang paling panjang umurnya, kaifa wajadtal hayatad dunya waladhanah. Bagaimana rasanya dikasih usia panjang? Bagaimana rasanya dikasih kenikmatan? Kata Nabi Nuh apa? Kata Nabi Nuh, baital babani, seperti orang yang punya rumah memiliki dua pintu, pintu depan sama pintu belakang. Dekat nggak? 950 tahun ngakunya segitu dekat. Apalagi kita yang jatahnya cuma 63 tahun kalau ikuti daripada Nabi. Bahkan baina sittina wa sab'in, ditegaskan oleh Nabi, banyak yang 60 tahun, ada juga yang 70 tahun. Ya, banyak yang 60 tahun sudah nggak ada juga yang 70 tahun. Makanya yang udah 59 tahun 11 bulan 29 hari, mana orangnya? Sama kanda yang enak. Kanda yang enak. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun seperti orang yang punya rumah memiliki dua pintu, pintu depan dan pintu belakang. Dakhala baban, masuk dari pintu depan, faqami fi wasti baitul haniyah al-qaliluz zaman, berdiri di tengah-tengah tuh rumah sebentar. Tsumma yarji babal akhir, kemudian keluar lewat pintu belakang. Ya Allah, dunia itu sementara, dunia itu cepat. Yang diartikan oleh ulama-ulama salafus soleh dulu. Dan yang kedua adalah dani'an. Dunia itu dani'an, tempat manusia itu rugi. Bahkan ada firman Allah, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya setiap manusia berada dalam kerugian, kecuali yang siapa? Kecuali yang beriman dan bertakwa, melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kita merupakan seorang yang tadi diwawancari oleh wartawan atau bukan? Kita introspeksi. Apakah kita banyak membuang waktu kita untuk kegiatan-kegiatan keduniaan dan mengabaikan kegiatan akhirat? Apakah kita orang tua
yang begitu rajinnya ibadah sampai melewatkan mendidik anak-anak kita? Apakah kita orang yang begitu kaya sehingga dengan kekayaan kita lupa bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah dunia. Karenanya seseorang selalu terbuai, terhasrat untuk mengejar kebutuhan dunia. Tapi apakah kebutuhan dunia itu akan kita dapatkan? Contoh, orang kerja dari pagi sampai dengan malam, bahkan dari pagi sampai dengan pagi. Yang dicari apa? Harta. Tapi ketika sudah dilaksanakan dari pagi ketemu pagi, apakah kaya? Apakah kaya? Belum tentu. Belum tentu. Sama orang mancing. Ya, orang mancing sama. Mana yang mancing? Ini hari Senin, udah bikin jadwal, besok Sabtu lo kemana? Kagak kemana-mana, mancing aja ikut gua. Tuh, keren banget udah. Siap. Itu dirancanain seminggu sebelumnya. Begitu masuk hari Jumat, persiapan luar biasa, joran dikeker, pancing disusun tuh sampai 7. Makanannya tuh ikan disiapin, berantem sama bini, lantaran kukusannya dipakai buat cari krotok. Di Jumat udah narikin krotok di bawah. Begitu datang hari Sabtu, udah chattingan tuh, kira-kira kita berangkat kapan? Jam 5 pagi. Begitu jam 5 pagi datang meriang. Begitu jam 5 pagi mau berangkat, motornya dipakai bocah. Begitu jam 5 pagi mau berangkat, bininya minta anterin ke pasar. Jadi gak berangkat? Kagak. Itu adalah dunia, sesuatu yang tidak pasti. Tapi bagaimana dengan kematian, urusan akhirat? Pasti. Hebat apapun kita, sekaya apapun kita, sukses apapun kita, kalau udah gilirannya mah manteng baik, mau diapain? Terkadang kita kalau dalam ilmu tasawuf diperkenalkan oleh orang-orang tasawuf, terkadang kita dengar pengumuman dari masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah pulang ke rahmatullah Fulan bin Fulan dengan usia 17 tahun, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti itu di lisan kita, di hati kita ngomong, ya Allah baru 17 tahun. Ya ilah baru 17 tahun. Di balik pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah pulang ke rahmatullah Fulan bin Fulan, usia 102 tahun. Pantas. Ya. Ini di lisan kita nih, di hati kita. Padahal dalam ilmu tasawuf tidak dikenal itu usia, tidak dikenal itu umur, tidak dikenal itu kondisi. Baik kita sehat, baik kita sakit, yang namanya maut datang. Kadang-kadang tetangga kita sakit lama banget, gak selesai-selesai. Kemarin ada yang main bola, begitu kesandung batu mati. Begitu kesandung batu di rel kereta. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah satu kenikmatan yang harus kita syukuri, bahwasanya Allah menitipkan ruh kepada jasad kita untuk senantiasa kita menjaganya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak setiap orang memiliki kebaikan-kebaikan, tapi pasti setiap orang ingin berniat dengan kebaikan-kebaikan. Maka jadilah orang-orang yang senantiasa berbuat satu kebaikan. Bukan berarti harus baik, tapi berbuat satu kebaikan. Bagaimana seorang ibadah itu adalah jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kemarin dinasihatin sama guru saya. Saya ditulis tuh di papan tulis 2 tambah 2 berapa Ustaz? Ya 4 ya. Ini ilmu dunia. Tapi kalau ilmunya Allah nggak begini.
ditulis 4, bisa 1 tambah 3, bisa 2 tambah 2, bisa 3 tambah 1. Itu artinya apa? Dalam meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala banyak caranya, yaitu dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Banyak jalan ibadah, seperti kita berlaku berbuat baik kepada orang lain, itu juga jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggal mau masuk dari mana nih? Makanya setiap manusia pasti ada inisiatif, ada antusias untuk berbuat kebaikan. Maka pertahankanlah selalu kebaikan itu dalam berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin